Stop dulu, jangan langsung nyalahin bank, jangan langsung mikir, wah ini pasti belum cair. Karena ada satu kenyataan yang sering banget nggak disadari sampai kita ngecek saldo berkali-kali dan angkanya tetap diam di situ-situ aja. Rapel kenaikan gaji pensiun memang sudah resmi diproses. Di atas kertas tertulis otomatis, tapi dalam praktiknya, otomatis itu bukan berarti tanpa syarat. Sistem tetap jalan sesuai aturan verifikasi. Dan ketika ada satu syarat administratif yang kelihatannya sepele tapi belum beres, sistem bisa langsung nahan pembayaran sementara. Masalahnya yang terasa bukan cuma rapel yang belum kelihatan masuk. Rasa tenang soal keberlanjutan penghasilan pensiun juga bisa ikut goyah. Banyak penerima manfaat ngira ini cuma soal jadwal penyaluran. Mungkin belum giliran, begitu pikirnya. Padahal bisa jadi penyebabnya lebih dekat dari yang dibayangkan. Autentikasi rutin belum dilakukan, atau sudah dicoba tapi gagal. Akhirnya sistem otomatis menahan pembayaran sampai proses verifikasi dinyatakan tuntas. Di saat yang sama, ketika kabar soal rapel cair mulai ramai dibicarakan di mana-mana, risiko penipuan juga biasanya ikut naik. Ini yang bahaya. Orang-orang yang sebenarnya cuma mau memastikan haknya justru jadi sasaran. Karena buru-buru, karena panik, karena takut ketinggalan, dan karena ada pihak yang ngaku-ngaku dari lembaga resmi atau bank menawarkan bantuan biar dana cepat cair. Makanya sekarang kita berhenti sebentar, tarik napas. Kalau rapel itu adalah akumulasi hak yang selama ini tertunda, wajar nggak sih kalau ada yang terima lebih cepat dan ada yang belum kelihatan? Kalau nominal tiap orang beda-beda, apa itu selalu berarti ada kesalahan? Dan kalau ternyata ada potongan tertentu, apakah itu otomatis berarti dana dipotong sepihak tanpa alasan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak boleh dijawab pakai asumsi. Nggak boleh cuma dengar kabar dari luar. Jawabannya ada di mekanisme resmi, ada di data dasar pensiun masing-masing, dan ada di aturan verifikasi yang memang berlaku. Semua itu akan kita bahas dengan jelas, termasuk titik-titik keputusan di sistem, ketentuan administrasi yang harus dipenuhi, sampai cara paling aman memastikan informasi benar tanpa harus menyerahkan data pribadi ke siapapun. Sekarang kita masuk ke informasi utama yang perlu dipahami dengan kepala dingin. Pemerintah sudah resmi menetapkan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang sebelumnya tertunda. Dana rapel memang mulai disalurkan lewat transfer langsung ke rekening pensiun penerima manfaat. Ini bukan isu, bukan rumor, bukan kabar angin. Penyaluran berjalan melalui mekanisme pembayaran pensiun yang sudah berlaku, dan siapapun yang berhak akan menerima sesuai haknya masing-masing selama ketentuan administrasi dipenuhi. Siapa saja yang termasuk? Bukan cuma pensiunan aktif, cakupannya luas, pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, termasuk juga penerima manfaat turunan seperti janda, duda, dan ahli waris yang sah secara hukum. Prinsipnya jelas, tidak ada yang dikecualikan selama statusnya tercatat sah dan persyaratan administrasinya lengkap. Negara menjamin hak itu melalui sistem pembayaran pensiun yang berlaku. Lalu gimana cara pencairannya? Jawabannya sederhana tapi penting, otomatis. Dana rapel ditransfer langsung ke rekening pensiun masing-masing. Artinya apa? Artinya penerima manfaat tidak diwajibkan datang ke kantor PT Taspen. Tidak perlu antre di bank hanya untuk menanyakan rapel. Tidak perlu mengurus berkas tambahan khusus cuma demi pencairan rapel ini. Yang perlu dipastikan cuma dua hal. Rekening pensiun aktif dan mekanisme verifikasi berjalan sesuai ketentuan. Cara paling aman buat memantau pencairan tentu lewat kanal resmi perbankan yang sudah terbiasa bisa cek lewat ATM, mobile banking, atau notifikasi bank. Yang lebih nyaman cara manual, silakan cetak buku tabungan atau cek mutasi di mesin ATM. Intinya satu, lakukan pengecekan sendiri atau bersama pendamping keluarga yang dipercaya. Jangan lewat pihak luar yang tiba-tiba menawarkan jasa pengecekan tanpa identitas resmi. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul adalah ini. Kenapa ada yang sudah terima, tapi saya belum lihat dana masuk? Jawabannya harus dipahami pelan-pelan. Waktu dana terlihat di rekening bisa dipengaruhi kondisi data dan mekanisme verifikasi. Rapel belum terlihat bukan berarti tidak ada. Bisa jadi prosesnya sudah jalan, tapi sistem masih menahan sementara sampai validasi selesai. Dan penyebab paling sering yang kadang nggak disadari adalah autentikasi rutin. PT Taspen memang mewajibkan autentikasi rutin. Bentuknya bisa pemindaian wajah lewat aplikasi resmi atau prosedur manual lewat bank mitra sesuai mekanisme yang berlaku. Tujuannya jelas, memastikan pembayaran pensiun benar-benar diterima oleh pihak yang sah sesuai data. Kalau autentikasi belum dilakukan,
terlambat atau gagal, sistem bisa otomatis menahan pembayaran sementara. Dalam situasi seperti ini, seseorang bisa mengira rapel belum cair, padahal sebenarnya prosesnya tinggal menunggu verifikasi berhasil. Jadi kalau saldo belum berubah, langkah paling tepat bukan panik, bukan cari jalur belakang, tapi cek dua hal dulu. Pertama, pastikan rekening pensiun masih aktif dan bisa menerima transfer. Kedua, pastikan autentikasi sudah dilakukan dan dinyatakan berhasil. Kalau ada kendala, gunakan jalur resmi Bank Mitra untuk minta bantuan prosedur. Untuk penerima manfaat yang sudah lanjut usia, sedang sakit, atau kurang familiar dengan aplikasi, keluarga boleh banget mendampingi. Justru pendampingan itu penting supaya proses autentikasi lancar tanpa bikin orang tua kita stres sendiri. Sekarang soal nominal rapel yang beda-beda. Ada yang dapat lebih besar, ada yang lebih kecil. Ini sering bikin khawatir. Padahal dalam ketentuan perhitungan perbedaan itu wajar. Ada beberapa faktor yang memang beda di setiap orang. Faktor pertama adalah gaji pokok terakhir sebelum kenaikan. Semakin besar gaji pokok yang jadi dasar perhitungan, semakin besar selisih kenaikan yang terbentuk. Otomatis rapel yang terakumulasi juga lebih besar. Faktor kedua, golongan dan pangkat terakhir. Perbedaan golongan dan pangkat memengaruhi komponen pensiun, jadi selisih kenaikannya pun berbeda. Faktor ketiga, lamanya keterlambatan pembayaran selisih kenaikan. Rapel itu pada dasarnya akumulasi selisih per bulan yang seharusnya diterima dikalikan jumlah bulan tertunda. Kalau tertundanya lebih lama, akumulasi lebih besar. Kalau lebih singkat, tentu lebih kecil. Faktor keempat, tunjangan yang melekat. Misalnya tunjangan keluarga, tunjangan pangan, atau tunjangan khusus lain yang memang sesuai ketentuan. Komponen ini bisa ikut memengaruhi hasil akhir perhitungan. Kalau disederhanakan, rumus praktisnya begini, selisih gaji pensiun versi baru dikalikan jumlah bulan tertunda, lalu ditambah penyesuaian tunjangan yang melekat sesuai ketentuan. Karena data dasar tiap orang beda, hasil akhirnya juga beda. Jadi membandingkan nominal dengan orang lain tanpa lihat rincian justru bisa bikin cemas sendiri. Untuk transparansi, tersedia aplikasi resmi digital dari PT Taspen. Lewat aplikasi itu, penerima manfaat bisa lihat rincian rapel, potongan wajib kalau ada, cicilan kredit kalau ada, sampai nominal bersih yang diterima. Dengan begitu, angka yang masuk ke rekening bisa dipahami dengan jelas. Kalau tidak terbiasa pakai aplikasi, alternatif aman tetap ada. Cek mutasi rekening lewat ATM atau cetak buku tabungan. Perhatikan transaksi masuk dari mekanisme pembayaran pensiun. Jangan langsung menyimpulkan ada masalah kalau angka bersih berbeda dari perkiraan. Bisa jadi memang ada potongan sah seperti potongan wajib atau cicilan kredit yang sudah terdaftar. Sekarang kita bahas penerima manfaat turunan. Rapel juga hak bagi janda, duda, dan ahli waris yang sah secara hukum. Besarannya disesuaikan dengan persentase sesuai ketentuan pensiun turunan. Mekanisme penyalurannya mengikuti sistem pembayaran pensiun dan disalurkan lewat rekening yang terdaftar. Kalau terjadi keterlambatan pada kelompok ini, biasanya terkait kelengkapan administrasi atau konsistensi data. Jadi keluarga perlu memastikan data identitas dan status penerima manfaat sudah sesuai ketentuan. Di setiap pembahasan soal pencairan dana dalam jumlah yang cukup besar, ada satu hal yang wajib diingat, waspada penipuan. Saat banyak orang menunggu dana masuk, pelaku penipuan sering muncul, mengaku petugas lembaga, mengaku dari bank, mengaku bisa bantu percepat pencairan. Ujung-ujungnya minta PIN, minta kode OTP, atau minta klik tautan tertentu. Pegang satu prinsip penting, PT Taspen dan bank tidak pernah meminta PIN atau kode OTP untuk mempercepat pencairan rapel. Kalau ada yang minta, itu tanda bahaya, jangan dilayani. Hentikan komunikasi. Lindungi data pribadi dan data perbankan. Saat ambil uang di ATM, pilih lokasi yang aman. Jangan gampang menerima bantuan orang asing. Kalau butuh pendamping, ajak keluarga atau minta bantuan petugas resmi. Jangan pernah serahkan kartu, PIN, atau informasi rekening ke siapapun. Setelah dana rapel diterima, pengelolaannya juga perlu bijak. Rapel adalah akumulasi hak yang tertunda. Wajar kalau terasa besar dan penting. Tapi keputusan penggunaannya tetap harus tenang dan terencana. Banyak yang memprioritaskan kebutuhan kesehatan, kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga mendesak. Ada juga yang mengalokasikan untuk pendidikan anak atau cucu. Sebagian lagi disisihkan sebagai tabungan atau dana cadangan. Pengelolaan yang bijak bikin rapel benar-benar jadi penopang ketahanan keluarga, bukan cuma numpang lewat. Ada juga kondisi khusus yang kadang muncul.
Misalnya ketidaksesuaian data antara identitas penerima dan catatan administrasi, atau perubahan alamat yang belum diperbarui, bisa juga rekening tidak aktif, atau ada gangguan layanan perbankan, sehingga transfer tidak masuk sebagaimana mestinya. Kalau menghadapi situasi seperti ini, solusinya tetap satu, kembali ke jalur resmi. Pastikan rekening aktif, pastikan data konsisten, pastikan autentikasi selesai. Lalu konfirmasi lewat bank mitra bila perlu, jangan cari jalan pintas. Untuk menjaga kejelasan informasi, apabila ada rujukan tenggat, target penyaluran, atau tanggal komunikasi dari sumber resmi, seluruh tanggal tersebut distandardisasi pada 25 FB 2026. Gunakan acuan tunggal ini untuk catatan keluarga dan proses pengecekan supaya tidak bingung dengan versi tanggal yang berbeda-beda. Akhirnya, inti dari semua ini sebenarnya sederhana tapi penting. Rapel kenaikan gaji pensiun memang resmi disalurkan dan mulai masuk ke rekening penerima manfaat. Penyaluran dilakukan otomatis lewat rekening pensiun tanpa kewajiban mengurus berkas tambahan khusus atau datang ke kantor hanya untuk mengejar pencairan. Penerima manfaat mencakup pensiunan ASN, TNI, Polri, serta janda, duda, dan ahli waris sah selama memenuhi ketentuan administrasi. Nominal rapel bisa berbeda secara wajar karena dipengaruhi gaji pokok terakhir, golongan dan pangkat terakhir, lamanya keterlambatan, serta tunjangan yang melekat. Transparansi rincian bisa diperoleh lewat aplikasi resmi atau mutasi rekening. Autentikasi rutin lewat pemindaian wajah di aplikasi atau prosedur manual melalui bank mitra adalah syarat penting. Kalau belum dilakukan atau gagal, dana bisa tertahan sementara. Keluarga boleh dan bahkan dianjurkan mendampingi penerima manfaat yang butuh bantuan, dan kewaspadaan terhadap penipuan harus selalu dijaga. Jangan pernah berikan PIN atau OTP. Lakukan transaksi secara aman. Semoga penjelasan ini bikin Bapak dan Ibu lebih tenang, lebih percaya diri saat mengecek lewat jalur resmi, dan lebih yakin bahwa hak yang diterima tetap aman selama prosedur diikuti dengan benar. Semoga selalu diberi kesehatan, ketentraman, dan kekuatan menjalani masa pensiun dengan sejahtera dan bermartabat.